tentang penyakit infeksi pada paru, terutama di saluran nafas bawah. Jadi agenda kita mungkin untuk presentasi ini kan harusnya 4 kali 50 menit ya. Nah, pada pagi hari ini kita hanya memberikan sebagian saja ya, itu tentang tuberkulosis ya. Jadi tuberkulosis ini merupakan kompetensi 4A ya. Artinya pada kasus-kasus dasar kalian dibutuhkan untuk dapat mengobati tuberkulosis ini secara baik ya. Nah, sehingga dibutuhkan pengetahuan serta keterampilan dalam menegakkan diagnosis dan dalam mengobati pasien-pasien TB tanpa komorbid atau tanpa pemberat. Jadi sampai saat ini TB paru itu masih menjadi satu masalah kesehatan ya, di dunia, terutama di Indonesia dan banyak di negara-negara berkembang. Nah, dia merupakan peringkat ke-1 itu pada penyebab kematian yang disebabkan oleh karena infeksi. Menurut WHO itu setiap tahun ada 10 juta kasus baru dan sebagian besar berada di kawasan Asia Tenggara dengan angka mortalitas itu 1,5 juta. Perempuan yang terkena itu bisa mencapai 510.000. Nah, kendala dari terapinya membutuhkan waktu yang lama, kemudian obat-obatannya cukup mahal, dan biasanya menderita orang dengan sosial ekonomi besar. Dan yang paling penting beberapa 1 dekade ini penyebab tertinggi peningkatan kasus TB itu adalah HIV. Nah, di Indonesia pada tahun 2018 itu kasus barunya sekitar 420.000 dengan perbandingan laki-laki dibandingkan perempuan. Laki-laki itu cenderung lebih banyak terkena dibandingkan perempuan. Nah, ini kita bisa melihat ya, insiden TB di Indonesia itu lebih dari 300 per 100.000 penduduk. Nah, ini cukup banyak, dan sehingga saya rasa memang cukup wajib lah buat kita untuk untuk mengetahui bagaimana penyakit TB ini, bagaimana menegakkan diagnosisnya. Karena kedepannya tentu saja kalian yang akan berhadapan dengan pasien-pasien seperti ini. Jadi pada 24 April 1882, yaitu ada orang dengan Robert Koch, dia berhasil mengidentifikasi penyebab dari tuberkulosis. Itu berupa basil 1 sampai 4 mikrometer, lebarnya 0,3 sampai 0,6 mikrometer. Nah, dinding dari kuman Mycobacterium tuberculosis ini cukup kompleks dan dia tahan terhadap asam. Nah, secara patogenesis tentu saja kita mengenal ada TB primer dan ada juga TB post primer. TB primer itu kuman TB kontak dengan makrofag ya, kemudian sebagian besar kuman jadi pada saat kita melakukan inhalasi ada orang yang batuk di sekitar kita ya, kemudian dia mengeluarkan droplet yang keluar itu terinhalasi sehingga masuk ke dalam saluran nafas ya. Masuk saluran nafas 90% itu akan dikeluarkan kembali dengan mekanisme pertahanan mekanik dari saluran nafas ya, seperti adanya silia dan bulu getar di saluran nafas sehingga terdorong lagi keluar. Nah, sebagian lagi kumannya mati dan sebagian lagi berkembang biak tuh di dalam alveol. Kemudian dia akan difagosit ya, yang tersisa di alveol dia akan difagosit oleh makrofag, kemudian makrofag akan mematikan kuman TB tersebut dan mengeluarkannya dalam bentuk debris. Nah, sebagian lagi akan berkembang biak di dalam alveol tersebut
di dalam makrofag sehingga nantinya dia akan membentuk sarang TB kecil dan membentuk yang namanya kompleks primer ya. Nanti bisa sembuh ya, bisa sembuh dengan cacat atau muncul komplikasi atau penyebaran secara limfogen, bronkogen, hematogen dan tertelan. Ini yang mesti kita pahami ya. Artinya setiap penyakit tuberkulosis baik itu yang berada di luar paru maupun di dalam paru itu biasanya yang menjadi pintu masuknya adalah tetap saluran nafas ya. Ini TB post primer ya, yang tadi membentuk sarang dini, kemudian terresorpsi, sembuh tanpa cacat, ada yang meluas sembuh cacat dan meluas dengan perkijuan. Nah, perkijuan itu ada yang aktif dan sembuh menjadi padat, dia membungkus diri dan nanti akan menjadi tuberkuloma. Tuberkuloma ini adalah benjolan seperti benjolan, tetapi merupakan suatu kuman TB yang terkumpul di situ, dia menjadi padat membungkus diri. Nah, ini juga biasanya ada dua hal yang mesti dilakukan, bisa dilakukan pengobatan TB terlebih dahulu sampai dia benar-benar mengecil, kemudian baru dilakukan operasi untuk membuangnya. Nah, ini yang kita dengarkan tadi ya, orang dengan infeksi TB, kemudian dia akan mengeluarkan droplet 90%, nanti akan menjadi kasus aktif dan 10% lagi nanti akan menjadi bertahan, berkembang menjadi TB aktif. Nah, gejala klinik yang muncul itu kita membagi sebagai gejala respirasi, gejala sistemik, dan gejala ekstrapulmoner ya. Gejala respirasi itu seperti batuk berdahak, batuk darah, sesak nafas, dan nyeri dada. Nah, gejala sistemik itu bisa demam, lemes, keringat malam, nggak mau makan, dan penurunan berat badan. Sedangkan gejala ekstrapulmoner itu tergantung dari organ apa yang terkena. Kalau dia mengenai kelenjar getah bening, maka muncul benjolan. Jika dia mengenai selaput otak, mungkin akan mengalami peningkatan tekanan intrakranial, kaku kuduk, kemudian sakit kepala, atau jika dia mengenai usus, ini akan mengalami gangguan pencernaan. Jadi gejala ekstrapulmoner ini sangat bergantung terhadap organ apa yang terkena terhadap infeksi tersebut. Nah, untuk menegakkan diagnosis biasanya kita melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan jasmani. Pemeriksaan jasmani yang ditemukan tentu saja tergantung dari seberapa luas lesi yang didapatkan. Kalau lesinya sedikit, mungkin tidak akan mempengaruhi mempengaruhi bunyi suara napas paru tambahan. Nah, sedangkan pemeriksaan penunjang ini bisa diminta pemeriksaan darah ya. Pemeriksaan darah ini untuk melihat secara umum atau untuk melihat komplikasi yang terjadi pada pasien-pasien TB seperti penurunan karena intake-nya kurang, maka akan terjadi penurunan hemoglobin. Kemudian pada pemeriksaan radiologis ya, ini biasanya untuk melihat gambaran di paru-paru ya. Di paru tersebut apakah ada infiltrat, apakah ada fibroinfiltrat, apakah ada kavitas ya, sehingga kita dapat curiga ini apakah mengarah ke TB atau tidak. Nah, pemeriksaan yang utama untuk TB paru tentu saja adalah pemeriksaan bakteriologis ya. Pemeriksaan bakteriologis di paru-paru itu bisa diambil dari dahaknya, kemudian diperiksa dengan melakukan pemeriksaan pengecatan basil tahan asam, atau bisa juga dengan melakukan pemeriksaan tes cepat molekuler. Nah, kemudian pemeriksaan histopatologis ini biasanya pada TB ekstraparu, seperti pembesaran kelenjar getah bening, kemudian TB usus, itu bisa diambil sebagian dari jaringannya dan kemudian diperiksakan lewat PA. Nah, kemudian bisa juga dilakukan uji tuberkulin atau uji serologis. Sebentar ya, sebentar.
kita lanjutin lagi ya. Nah, ini ada klasifikasi dari TB, itu berdasarkan letaknya ada TB paru dan ada TB ekstra paru. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dahak, ada TB paru dengan BTA positif, ya, kemudian ada TB paru dengan BTA negatif. Nah, nanti kalian akan mempelajari dari pemeriksaan sputum BTA ini kapan dinyatakan hasilnya positif dan kapan dinyatakan hasilnya negatif, dan bagaimana cara pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil tersebut. Nah, untuk berdasarkan kasus itu ada kasus baru, riwayat pengobatan, pindah pengobatan, dan lain-lain. Ya, kalau berdasarkan tipe kasus, nah kalau kasus baru itu, nah secara definisi nih kalian mesti memperhatikan sekali ya. Kapan yang dikatakan kasus baru, kapan yang dikatakan kasus kambuh. Nah, kalau yang dikatakan sebagai kasus baru itu adalah kasus pada pasien atau pada orang yang belum pernah sama sekali mendapatkan pengobatan tuberkulosis, atau orang tersebut pernah mendapatkan pengobatan tuberkulosis tetapi kurang dari 30 hari atau kurang dari 1 bulan mendapatkan pengobatan. Jadi kalau dia minum obat, kemudian putus sebelum 30 hari, dia mengkonsumsi obat tersebut 1-2 minggu, ya artinya ini masih masuk kasus baru pada saat dia datang kembali berobat. Nah, kemudian ada kasus dengan riwayat pengobatan. Itu kasus kambuh, kasus putus obat, dan kasus gagal pengobatan kategori 1 dan 2. Nah, kalau kasus kambuh artinya pasien tersebut sudah pernah melaksanakan pengobatan, tetapi pengobatan tersebut tuntas, tetapi setelah datang kembali itu dilakukan pemeriksaan bakteriologis, maka hasilnya positif. Nah, kemudian ada juga kasus putus obat, ya. Ini biasanya pasien sudah melaksanakan pengobatan, tapi pengobatannya itu lebih dari 30 hari atau lebih dari 1 bulan, dan tidak minum obat atau tidak mengambil obat 2 bulan berturut-turut, ya. Jadi setelah dia melaksanakan pengobatan 1 bulan, kemudian dia tidak kembali lagi 2 bulan atau 8 minggu berturut-turut, sehingga pengobatannya mesti diulang dari awal kembali. Nah, ada yang gagal pengobatan kategori 1 atau gagal pengobatan kategori 2, atau yang kita sebut sekarang dengan gagal pengobatan. Gagal pengobatan itu pasien sudah menjalankan pengobatan, tetapi di akhir bulan kelima itu pada pemeriksaan bakteriologis itu masih didapatkan hasil yang positif, ya, sehingga ini dianggap sebagai gagal pengobatan dan pengobatan mesti dihentikan. Setelah itu diberikan regimen obat yang baru. Kemudian ada kasus pindah. Ini kasus pindah ini sebagai kasus administratif, ya, yang tadinya dia berobat misalnya di Jakarta, kemudian dia harus pergi pindah keluar kota, dia pindah ke Surabaya, dan lain-lain. Lain-lain ini seperti kasus drug resisten, nanti kita akan bahas, ya, atau kasus kebal dengan obat. Nah, ini nanti kalian bisa baca, ya. Nah, secara pemeriksaan radiologi ada TB aktif, ada TB inaktif, ada luluh paru. TB aktif ini tentu saja bentuknya itu multiform, ya. Ya, biasanya multiform itu artinya tidak hanya satu kelainan saja, tidak hanya infiltrat saja, biasanya juga disertai dengan fibrosis. Nah, jadi ada bayangan berawan, nodular, kavitas, biliar, dan ada gambaran efusi pleura. Jadi paling tidak tuh ada dua bentuk, ya, yang terlihat di gambaran radiologisnya.
Kemudian ada TB inaktif, itu biasanya gambarannya fibrotik, kalsifikasi atau terdapat penebalan pleura atau fibrotoraks. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut dengan lulu paru. Nah, ini sangat sulit kita untuk menilai keaktifannya, sehingga kita membutuhkan pemeriksaan bakteriologis untuk menentukan. Karena gambaran lulu paru ini hampir sama ya, karena bentuk-bentuk kelainan lain secara radiologis itu tidak bisa terbaca. Nah, luas lesi pada pototorak itu ada lesi minimal dan ada lesi luas ya. Lesi minimal itu luasnya tidak lebih dari volume paru yang terletak di atas chondrosternal junction. Nah, nanti secara anatomi perhatikan ya, yang mana yang disebut dengan chondrosternal junction. Kemudian dari iga kedua dan melewati prosesus spinosus di bagian belakangnya. Nah, untuk yang ini jika lesinya hanya sebatas tersebut, nah itu disebut sebagai lesi minimal. Kalau lesi luas tentu saja jika kondisinya lebih luas dibandingkan lesi minimal. Nah, ini kita bisa melihat ini salah satu gambaran lulu paru ya. Jadi terlihat di sana paru di bagian kanan itu terlihat lebih putih. Normalnya gambaran radiologi itu untuk paru-paru itu berwarna hitam. Ya, ini juga salah satu gambaran radiologisnya. Paru yang di sebelah kanan, di sebelah kiri terlihat gambaran fibrotik ya, sehingga jantung itu tertarik ke arah yang sakitnya lebih banyak. Padahal di sebelah kanan ada, tapi fibrosisnya tidak terlalu banyak dibandingkan yang di sebelah kiri. Nah, ini juga sama ya, gambaran TB paru ini disertai dengan efusi pleura di sebelah kanan ya. Oke. Ya, ini juga sama ya. Nanti bisa dilihat bagaimana gambaran radiologi dari TB tersebut ya. Nah, bagaimana tata laksananya? Tata laksananya biasa diberikan terapi OAT. OAT ini singkatan dari obat anti tuberkulosis. Tentu saja pada sebelum kita menjalankan pengobatan TB, memberikan obat-obatan TB pada pasien, ini kita harus memberikan satu keterangan, nanti kita sebut dengan informed consent ya. Karena pengobatan TB ini pasien itu harus benar-benar yakin bahwa dia akan melaksanakan pengobatan ini rutin ya, dan tidak putus pengobatannya. Nah, kita harus melakukan motivasi, dan dari segi biaya ini juga seharusnya dengan adanya program pemerintah ini tidak menjadi satu penghalang ya biaya ini, karena pengobatan TB itu di puskesmas atau di rumah sakit yang memang sudah ditunjuk ya untuk melaksanakan program ini bisa didapatkan dengan gratis. Nah, ini juga perlu pendidikan dan peran serta keluarga, pencegahan penularan dan perbaikan terhadap lingkungan. Nah, aktivitas obatnya itu ada yang bakterisid, ada yang bakteriostatik. Ya, sedangkan faktor kuman, ya ini menjadi dasar kita kenapa pengobatan TB itu tidak bisa hanya sebulan 2 bulan pengobatan ya. Jadi ada populasi kuman yang di kelompok A itu kumannya tumbuh aktif dan cepat, kemudian mudah diatasi. Karena kuman-kuman yang kelompok A ini dia sensitif terhadap OAT ya, sehingga biasanya dalam 2 minggu pengobatan ya ini akan mengalami penurunan yang cukup signifikan atau kumannya tereliminir cukup banyak. Nah, kemudian kelompok B itu semi dorman, dia senang dalam suasana asam, kurang sensitif dengan obat anti tuberkulosis. Nah, sedangkan kelompok C itu semi dorman, tetapi dengan metabolisme yang sangat cepat dan singkat dalam beberapa jam. Dan dia biasanya sensitif terhadap OAT-OAT tertentu saja. Ya. Sedangkan kelompok D itu dorman, resisten dan kebal terhadap obat, dan ini dipengaruhi oleh daya tahan tubuh. Ya. Sehingga adanya populasi kuman yang berkelompok-kelompok tersebut mengakibatkan
pengobatan TB itu tidak dapat dilakukan dengan 1 atau 2 macam obat saja, dan tidak dapat dilakukan hanya 1 sampai 2 bulan pengobatan, tetapi harus dilakukan dengan 4 macam obat setidaknya, kemudian dilakukan pengobatannya selama lebih dari 1 bulan ya, itu harus mencapai 6 bulan. Nah ini nggak bisa ditawar. Nah, untuk pengobatan dulu kita membagi ada kategori 1, ada kategori 2. Ya, kategori 1 itu fase intensif. Nah, ini membacanya 2-RHZE ini diberikan obat selama 2 bulan. R itu rifampicin, H itu INH atau isoniazid, Z itu pyrazinamide, E itu etambutol. Jadi ada 4 macam obat utama TB, itu yang lini pertama, itu rifampicin, INH, pyrazinamide, dan etambutol. Kemudian setelah 2 bulan pengobatan tersebut, kita masuk ke dalam fase lanjutan, tentu saja setelah melakukan evaluasi. Nah, evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi klinis dan pemeriksaan logis. Tapi jika tidak didapatkan pemeriksaan bakteriologis di awal, kita dapat melakukan evaluasi dengan klinis dan pemeriksaan radiologis. Tapi tentu saja itu tidak sesuai dengan standar pengobatan yang menggunakan program pemerintah atau program DOTS. Nah, kemudian kategori 2 itu berbeda dalam pemberian di fase intensifnya dan di fase lanjutan. Nah, di fase intensif itu 2-RHZES, nah yang S ini streptomycin. Jadi kalau kita membacanya ini diberikan 2 bulan rifampicin, INH, pyrazinamide, etambutol, dan streptomycin. Kemudian dilanjutkan ya RHZE, artinya 1 bulan rifampicin, INH, pyrazinamide, dan etambutol. Kemudian fase lanjutan itu dilanjutkan dengan pemberian 5 bulan rifampicin, INH, dan etambutol. Nah, ini ya ada obat lini pertama dan ada obat lini kedua. Obat lini kedua ini bukan berarti dia pengobatan yang lebih kuat atau yang lebih baik dibandingkan lini pertama. Jadi tidak ya. Jadi obat lini kedua ini tidak lebih baik dibandingkan obat lini pertama. Makanya diupayakan pengobatan pasien itu dengan menggunakan obat lini pertama. Nah, ini ada dosis ya yang jadi panduan kalian memberikan pengobatan TB itu berdasarkan dosis yang ada. Nah, ada juga yang disebut dengan kombinasi dosis tetap ya. Jadi di dalam satu kapsul itu sudah didapatkan rifampicin 150, INH 75, pyrazinamide 400, dan etambutol 275. Dan ini nantinya disesuaikan dengan berat badannya. Kalau berat badannya kurang dari 40, ya biasanya diberikan 2 tablet. Tapi 38 sampai 54 diberikan 3 tablet, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, untuk pengobatan, apakah kita memberikan pengobatan itu daily atau intermittent? Biasanya kalau ikut program itu harus diberikan intermittent, pemberiannya 3 kali seminggu. Evaluasi klinis, pasien dievaluasi secara periodik. Evaluasi yang dievaluasi adalah keluhannya, berat badannya, dan pemeriksaan klinisnya. Sedangkan evaluasi bakteriologi itu mendeteksi ada atau tidaknya konversi dahak, dilakukan pada atau sebelum pengobatan, setelah fase intensif, pada akhir pengobatan. Nah, kemudian evaluasi radiologis itu bisa dilakukan sebelum pengobatan, setelah fase intensif, dan pada akhir pengobatan. Nah, saat ini tidak menjadi satu hal kewajiban untuk dilakukan pemeriksaannya ya. Komplikasi TB paru itu bisa muncul batuk darah, bronkiektasis, emphysema, TB extrapulmoner, sindroma obstruksi pasca tuberkulosis, dan lulu paru atau bistroiflam. Saya rasa kalian mesti mencari ya, kira-kira ada bahasa atau kata yang sulit, coba dilakukan pencarian ya, di googling atau dibuka bukunya. Ini apa nih kata-kata sulit yang mungkin kalian belum tahu ya. Misalnya bronkiektasis itu apa sih, bronkiektasis, emphysema itu apa ya. Kita masuk ke TB yang resisten terhadap obat ya. Kemunculan resistensi obat itu sebenarnya sudah diidentifikasi oleh Pyle pada tahun 1947.
Nah, streptomycin itu digunakan sebagai pengobatan TB yang diberikan selama 6 bulan. Jadi hanya penggunaan obat-obatan TB atau obat-obatan TB streptomycin ya yang diberikan tunggal, dan akhirnya terdeteksi bahwa ada resistensi terhadap obat TB yang diberikan tunggal tersebut. Nah, monoterapi itu keluhan dan BTA-nya pada awal pengobatan itu akan mengalami perbaikan, tapi setelah itu dia akan tumbuh dan mengalami perburukan dari klinisnya. BTA-nya mungkin yang sempat konversi jadi negatif akan menjadi positif kembali, sehingga keadaan pasien memburuk, kuman yang sensitif turun, kuman yang resisten akan semakin bertambah. Ini yang disebut dengan fall and rise fenomena, ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ya, di grafik yang hijau di awal pengobatan itu banyak organisme yang sensitif terhadap pengobatan. Setelah dilakukan treatment ya 2 bulan pengobatan, kita melihat di sini terjadi peningkatan organisme yang resisten di dalam pengobatan, sehingga di 18 minggu ya ini menyebabkan klinis yang perburukan tadi dan BTA-nya akan menjadi positif, sehingga nantinya ya ini akan menjadi satu pengobatan TB yang gagal pengobatan. Nah, jadi fenomena itu terjadi dalam satu populasi kuman TB yang diambil itu biasanya terdapat 1 yang resisten terhadap rifampicin, 100 yang resisten terhadap INH, 100 yang resisten terhadap streptomycin, dan 100 yang resisten terhadap ethambutol. Tetapi tidak ada yang resisten terhadap INH dan rifampicin, tidak ada yang terhadap INH, rifampicin, dan ethambutol. Artinya tidak ada yang poliresisten di sini ya, tidak ada yang multi resisten. Nah, semuanya itu hanya resistennya monoresisten, sehingga kalau diberikan pengobatan dengan 4 macam obat, yang kuman-kuman yang monoresisten ini pasti akan tereliminasi. Nah, ini dalam satu kavitas ini ya. Nah, ini sebagai gambarannya, sehingga jika kita melakukan pengobatan dengan streptomycin tunggal, maka akan berakhir dengan pengobatan kuman yang resisten terhadap streptomycin itu tidak tereliminasi, dan dia akan berkembang biak lebih banyak dan akan memunculkan poliresisten ya, kuman TB yang resisten terhadap lebih dari 1 macam obat. Nah, ini yang mengakibatkan kondisi klinis pasien perburukan. Begitu juga jika diobati dengan INH saja, maka akan mengakibatkan meninggalkan kuman yang resisten terhadap INH yang nantinya akan berkembang biak dan bertambah banyak ya, sehingga akan memperburuk kondisi pasien tersebut. Nah, ini jika diobati dengan INH dan rifampicin saja, maka nanti akan muncul resistensi terhadap rifampicin dan INH, sehingga akan mengakibatkan terjadinya yang kita sebut dengan multi drug resisten. Nah, ini kategori resisten obat ya. Monoresisten itu hanya resisten terhadap 1 macam OAT saja. Poliresisten itu resisten terhadap lebih dari 1 OAT selain kombinasi isoniazid dan rifampicin. Karena jika ada kombinasi dari isoniazid dan rifampicin, maka disebut itu sebagai multi drug resisten ya. Jadi kalau misalnya ada resisten terhadap rifampicin dan ethambutol, ini disebut sebagai poliresisten. Rifampicin, ethambutol, streptomycin ini juga poliresisten. Tapi jika ada kombinasi rifampicin dan INH, maka ini termasuk multi drug resisten. Misalnya ada resisten terhadap rifampicin, INH, dan ethambutol. Ini artinya multi drug resisten. Gitu ya, paham ya saya rasa ya. Kemudian ada extensive drug resistant. Ini kasus multi drug resistant yang resisten terhadap salah satu OAT lini kedua, yaitu fluoroquinolone ya, dan salah satu obat lini kedua yang injeksi. Nah, ada lagi namanya extremely drug resistant. Ini resisten terhadap semua
bentuk obat TB, sehingga dia tidak dapat diterapi dengan menggunakan obat-obatan TB yang tersedia, terutama yang lini pertama pastinya ya. MDR itu resistensi ganda. Dia menunjukkan Mycobacterium tuberculosisnya resisten terhadap rifampicin dan INH dengan atau tanpa obat TB lainnya. Nah, resistensi terhadap OAT ini ada yang sifatnya primer, ada yang inisial, ada yang sekunder. Primer ini biasanya pasien datang tanpa diketahui atau sebelumnya tidak pernah dapat OAT. Jadi atau dia tidak tahu dia pernah terkena TBC atau belum. Inisial ini nggak tahu nih dia pernah atau enggak ya. Dia nggak ingat sama sekali. Kalau yang primer itu dia yakin bahwa dia tidak pernah terkena atau menjalani pengobatan TB. Nah, sekunder ini dia pernah dapat pengobatan OAT sebelumnya, tetapi dia masuk ke dalam kriteria suspek MDR. Misalnya kasus kronik, pengobatan ulang, riwayat pengobatan OAT lini kedua ya, gagal kategori 1 dan 2, kemudian masih positif di bulan ketiga, putus obat, kontak erat dengan pasien MDR, dan ada HIV AIDS ya. Ini TB MDR ya, ada faktor mikrobiologis, faktor klinik, faktor program, faktor HIV AIDS, dan faktor kuman. Pengobatan faktor penyelenggaraan kesehatan, biasanya pengobatan tidak sesuai dengan guideline yang ada, sehingga memunculkan resistensi obat tadi ya, misalnya dia menggunakan satu macam obat. Nah, inilah yang kita lakukan sekarang ya, supaya kalian itu paham bagaimana pengobatan TB, sehingga di masyarakat itu tidak menjadi salah satu penyumbang ya untuk kasus-kasus MDR di Indonesia atau kasus-kasus resisten obat di Indonesia. Kemudian keterlambatan diagnosis, paduan obat yang tidak tepat, ya, tidak ada guideline-nya, kemudian pelatihannya kurang baik atau tidak ada sama sekali, dan tidak ada pemantauan obat yang baik, sehingga organisasi program TB nasional TB-nya itu kurang baik dijalankan. Kalau seandainya di puskesmas, berarti program TB di puskesmasnya itu tidak baik, ya. Oke. Kemudian ada faktor obat ya. Faktor obat itu membutuhkan obat lebih dari 6 bulan, sehingga terjadi kejenuhan oleh pasien. Obatnya toksik, menyebabkan efek samping sehingga berobatnya tidak selesai, kualitas obat yang kurang baik, regimen neurosis yang tidak tepat, harga obat yang sulit dijangkau sehingga masyarakat nggak bisa mengakses untuk melaksanakan pengobatan TB tersebut, mungkin pengadaan obat yang terputus, dan faktor pasiennya PMO itu pengawas menelan obat ya. Itu kemungkinan tidak ada atau kurang baik, atau orang yang mungkin kurang disegani oleh pasien sehingga pasien bisa mangkir dalam hal pengobatan. Kemudian kurangnya informasi atau penyuluhan, dana yang kurang untuk obat ya, kemudian tidak ada uang, obatnya gratis tapi tidak ada transportasi untuk membayar transportasi untuk menuju pelayanan kesehatan. Itu juga menjadi salah satu faktor dari pasien. Kemudian efek samping yang muncul sehingga pasien tidak menyelesaikan pengobatannya. Masalah sosial dan ada gangguan penyerapan. Ya. Nah, faktor program, tidak ada fasilitas biakan dan uji kepekaan, program dosnya belum berjalan dengan baik, sedangkan faktor HIV/AIDS itu kemungkinan terjadi MDR lebih besar, gangguan penyerapan, dan efek samping obat lebih besar. Sedangkan faktor kuman, mungkin kuman TB-nya super strain ya, sangat virulen, daya tahan hidupnya lebih tinggi dan berhubungan dengan TB MDR. Nah, ini kita bisa melihat peringkat-peringkatnya ya. Ini peringkat yang di awal-awal kasus TB MDR. Indonesia itu cukup banyak ya. Nah, pengobatan TB MDR itu ada 2 fase. Fase awal pengobatan TB MDR ya, fase awal itu 6 bulan dengan obat suntikan, dan kemudian fase lanjutan minimal 12 bulan sejak BTA konversi. Minimal menggunakan 4 obat utama ya, obat injeksi minimal 6 bulan, 2-3 bulan terakhir 3 kali seminggu. Nah, 3 strategi yang direkomendasikan WHO itu ada terapi standar, empiris, dan individual. Nah, terapi standar pemberi obat itu sesuai panduan yang berlaku sama
untuk semua pasien dalam satu daerah. Regimennya disusun oleh pihak yang berwenang berdasarkan data surveillance resistensi obat pada populasi. Jadi setiap pasien mendapatkan regimen obat yang sama walaupun data uji kepekaan obat secara individual tidak tersedia ya. Sedangkan empirisnya tiap regimen itu pengobatan dibuat berdasarkan riwayat pengobatan TB pasien sebelumnya. Regimen empiris disesuaikan setelah hasil uji resistensi individualnya ada. Dapat diterapkan pada daerah yang memiliki akses uji kepekaan yang terbatas, dapat diberikan pada kasus TB MDR sementara menunggu hasil uji kepekaan. Nah, terapi individual ini disusun untuk setiap pasien berdasarkan riwayat OAT sebelumnya. Setelah hasil uji kepekaan obat masing-masing pasien, waktunya lama diawali oleh terapi standar atau terapi empiris. Nah, ini pengelompokan obat OAT ya. OAT ini pertama untuk bersifat bakterisidal, OAT suntikan, klorokinolon. Jadi dipilih ya. Diambil obat OAT ini pertama yang masih bisa digunakan. Kemudian dipilih obat suntikan, fluorokinolon, dan kemudian baru obat-obatan tambahan OAT lini kedua yang sifatnya bakteriostatik, dan yang terakhir adalah obat yang belum jelas efikasinya terhadap TB. Nah ini ya yang tadi saya sampaikan, langkah pertama itu diambil dulu OAT lini pertamanya, kemudian diambil fluorokinolon, salah satu bisa levo, bisa moxi, bisa oflo, kemudian baru dipilih obat suntik, yang biasanya dipilih adalah kanamisin. Nah, kemudian langkah keduanya menambahkan OAT lini kedua sampai didapatkan 4-6 obat yang masih sensitif. Dan yang ketiga, bila didapatkan 4-6 obat yang tersedia, maka ditambahkan lagi dengan obat lini ketiga. Tentu saja ini harus dikonsulkan ke spesialis paru untuk penambahan obatnya, kira-kira apa yang bisa digunakan. Nah, paduan standarnya fase awal dan fase lanjutan. Fase awal itu minimal 6 bulan. Ya, 6 bulan suntikan ditambah metionamid, pirazinamid, levo, dan sikloserin. Fase lanjutan itu dilanjutkan dengan metionamid, levo, pirazinamid, dan sikloserin. Ini paduan empiris untuk TB MDR, ini frekuensi yang dianjurkan ya. Nah, ini untuk HIV ya. Kondisi HIV di Asia Tenggara ini pada tahun 2008. Jadi peningkatan kasus HIV ini ya, ini mengakibatkan peningkatan kasus TB, sehingga kita perlu menyadari mungkin nanti di sistem lain ada yang memberikan seberapa berat HIV yang ada di Indonesia ya, sehingga ada kasus TB, ada kasus HIV, sehingga menempatkan TB itu menjadi urutan kedua pada penyakit infeksi, dan dia menyebabkan sebagai kematian utama pada pasien HIV di seluruh dunia, sehingga kasus TB dan kasus HIV ini menjadi satu fokus masyarakat dunia untuk menuntaskan pengobatannya. Nah, ini pasien-pasien HIV positif ya, terjadi risiko muncul penyakit TB ya, kemudian TB juga dapat meningkatkan progresivitas HIV. Jadi penderita TB dengan HIV sering mempunyai viral loss HIV yang lebih tinggi. Nah, penurunan imunitas lebih cepat dan pertahanan hidup bisa lebih singkat walaupun pengobatan TB-nya berhasil. Penderita TB HIV itu mempunyai kemungkinan hidup lebih singkat dibandingkan penderita HIV yang tidak pernah kena TB. Antiretroviral itu menurunkan tingkat kematian pada pasien TB. Nah, ini kita bisa melihat hubungan antara CD4 ya terhadap bentuk TB-nya. Nah, ini gambaran klinis suspek HIV, yaitu biasanya terdapat gangguan di kulitnya, kemudian ada infeksi di parunya. Gejalanya biasanya terjadi penurunan berat badan, ada diare, nyeri saat menelan, dan perasaan terbakar pada kaki. Nah, ini yang kita lihat gangguan pada kulitnya, itu gangguan herpes ya. Sehingga membrannya berwarna kemerahan, ini yang kita sebut dengan sarkoma kaposi, atau terjadi pembesaran kelenjar getah bening yang hampir seluruh badannya, atau pada pemeriksaan mulut terdapat oral candidiasis ya. Kemudian untuk kasus TB pada pasien HIV ini tidak sama dengan gejala umum TB. Dia muncul demam, penurunan berat badan, merupakan gejala yang penting. Batuk itu bukan merupakan gejala yang umum pada pasien TB HIV, dan ada beberapa variasi dari gambaran fototorak. Nah, tentu saja pada pasien-pasien HIV ini lebih banyak TB ekstra paru ya, atau terjadi TB yang cukup berat, hampir di seluruh tubuhnya terdapat TB. Nah,
untuk diagnosis bandingnya tentu saja lebih luas. Nah ini kalau kita lihat gambarannya, kalau yang di awal kita melihat gambaran lesinya itu lebih banyak di atas, sedangkan di sini lebih banyak di bawah dan bentuknya juga konsolidasi. Dan pada umumnya tidak ditemukan kavitas dan hampir tidak ditemukan adanya, pada umumnya ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Itu terlihat di bagian apexnya. Nah, pola-polanya jika CD4-nya lebih dari 200, dia akan khas. Jika kurang, dia tentu tidak khas. Infiltrat kalau CD4-nya baik akan sama seperti orang lain normal, itu berada di bagian atas. Dan kavitas mungkin ada pada yang CD4-nya lebih 200 dan biasanya tidak ada pada pasien HIV yang CD4-nya kurang dari 200. Efusi pleura biasanya lebih sering terdapat pada pasien-pasien HIV. Nah, ini lokasi TB ekstra paru itu biasanya pembesaran kelenjar getah bening atau TB tulang, TB jaringan lunak ya, atau TB di saluran kencing, dan ini cukup banyak ya variasinya. Nah, tentu saja untuk menuntaskan TB HIV ini perlu kolaborasi. Mencegah HIV pada pasien TB, mencegah TB pada pasien HIV. Dua-duanya dilakukan. Dilakukan pemeriksaan kontak untuk TB HIV-nya, koordinasi pengobatan, dan ketersediaan obat. Indikasi pemberian ART pada pasien TB HIV itu berdasarkan status penyakit HIV-nya, keberhasilan pengobatan, dan panduan OT yang sedang dilakukan, kepatuhan pengobatan dan efek samping. Jika belum diobati dengan ART pada saat diagnosis TB, keputusan ini tentu saja memiliki ART berdasarkan faktor-faktor tersebut. Jadi ada perbedaan ya. Kalau dulu untuk mengobati HIV, TB pada HIV ini kita menunggu waktu 2 minggu atau lebih tergantung CD4-nya. Nah, pada kasus-kasus tertentu kita tidak harus menunggu selesai pengobatannya, tapi kita bisa dapat memberikan pengobatan anti retroviral atau ARV pada pasien HIV ini sesegera mungkin setelah masuk OAT. Nah, ini nama-nama obatnya ya. Nah, 5 strategi DOTS yang mesti kalian lihat ya. DOTS ini sudah cukup lama programnya, di awal tahun 90-an ya. Ada beberapa hal yang mesti dilihat adalah komitmen politis, artinya ada komitmen di masyarakat dalam menjalankan pengobatan TB, terutama antara tenaga kesehatan dan pasiennya. Kemudian lakukan diagnosis dengan menggunakan mikroskop, yaitu pemeriksaan bakteriologis. Kemudian pengobatan dengan pengawasan langsung. Mesti ada jaminan untuk